Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Kurang semangat sekali lagi saya ucapkan shalom. Wow, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang di ruangan ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Saudara berada. Selamat datang untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sukacita, yang siap memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Wow, haleluya. Mari bersama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita buka hati kita. Kita arahkan hati kita, pandangan kita kepada Bapa kita. Berikan senyum yang terbaik bagi Bapa. Kami anak-anakmu ya Bapa, kami datang. Untuk memujimu, untuk menyembahmu. Kami buka hati kami Tuhan. Buka telinga rohani kami. Biar hati kami menjadi tanah yang subur. Untuk menerima, mendengar firman-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Dan kami mulai kami habiskan ibadah yang dahsyat pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang perkasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Yesus Kristus namanya. Dan setiap umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab Dia Bapa yang setia. Sebab Dia Bapa yang mulia. Seringkali kita tidak setia. Seringkali kita meninggalkan. Tapi Dia telah menunggu kita dengan setia. Kau setia, Bapa, Engkau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tangan kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, Kau mulia, tenanglah jiwa kami, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
jiwaku, rendah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih Kau menyediakan. Katakan Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sembah Dia. Engkau Bapa yang setia, yang menunjukkan kepada kami kasih karunia-Mu. Pagi ini sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Jadikan hati kami tanah yang baik bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya dan sama-sama berkata amin. Kita boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. I grow, I go, I glorify. Gimana kabar saudara? Amin. Dalam nama Yesus semuanya, baik yang onsite, online, sehat, kuat, makmur, diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, tos jarak jauh kepada semua orang, dan silahkan duduk saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah raya BFA. On-site di sini maupun yang online lewat YouTube, Facebook maupun Instagram. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Baik, saudaraku, minggu lalu saya sampaikan firman tentang perjanjian baru, perjanjian lama, dan kemudian nyambung di hari Kamis. Cara pikir yang salah tentang diri sendiri. Kalau Anda berpikir tentang diri sendiri yang salah, maka Amsal 23 ayat 7 juga mengatakan demikian. Kita lihat dulu ayatnya. Ya, langsung IMB-nya. Sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu, itulah kamu. Nah, kembali ke tadi, kalau kita salah, punya konsep pikir yang salah tentang diri kita, akan melahirkan ketakutan, kecemasan, kelemahan, rendah diri. Atau sebaliknya akan melahirkan kesombongan dan merasa diri hebat. Kepercayaan diri kita bukan lagi di dalam Tuhan, bukan kepada Tuhan, tapi pada diri sendiri. Anda tahu bahwa orang-orang yang hidup dengan ketakutan, kecemasan, minder, kebanyakan gagal. Demikian juga yang sombong. Sebab keangkuhan, kesombongan mendahului kehancuran. Maka pola pikir yang benar tentang diri sendiri. Siapa kamu di dalam Kristus? Kita punya Bapa yang menyediakan. Amin. Amin. Sehingga saudaraku, kalau Anda punya konsep pikir tentang Bapa yang baik, Bapa yang setia, hanya menunjukkan kasih karunia kepada kita, maka Anda akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Saat 27 November, ada peristiwa yang membuat saya lemes. Karena sepertinya kita udah menggocek bola dari belakang, tinggal masukin ke gawang, prit, kayak offside, saudara. Kita tinggal berpikir, aduh, Desember peletakan batu pertama, jadi nggak jadi. Saudara, kalau saya punya konsep pikir yang salah tentang Tuhan, saya akan mengomel, menggerutu, bersungut-sungut, mutung. Tapi saya tahu, kalau sepertinya Tuhan menunda, karena Tuhan tahu yang baik buat kita. Kalau Tuhan sepertinya menutup satu pintu buat saudara, karena Tuhan tahu kalau kamu masuk ke pintu itu, kamu akan cilaka. Tuhan akan bukakan pintu yang lain buat saudara. Kalau Anda kena PHK, orang yang salah berpikir tentang Tuhan, dia akan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Anda ngelamar kerja dan tidak diterima-terima, Anda akan menyalahkan Tuhan. Saya ngelamar jadi full timer di banyak gereja, nggak ada yang nerima. Kalau saya berpikir bahwa Tuhan itu nggak baik,
saya nggak akan jadi seperti hari ini. Ternyata saudaraku, Tuhan, saya nggak diizinkan menjadi full-timer saat saya ngelamar ABCD karena Tuhan mau saya jadi gembala. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara hari ini mungkin kena PHK, atau mungkin saudara nggak diterima di satu pekerjaan karena Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik dari itu buat saudara. Maka punyai konsep pikir yang benar tentang Tuhan. Demikian juga cara pikir yang salah tentang diri sendiri akan menciptakan ketakutan, melahirkan kecemasan, kelemahan, rendah diri. Atau sebaliknya, engkau akan menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang merasa hebat. Saudara, dari kecil, kelas 2 SD, saya pindah ke Pemalang, teman-teman saya SD. Ada beberapa yang mengejek saya, anak yatim piatu lah, anak haram lah. Saya mendengar itu dan asumsi pendapat teman-teman saya itu menjadikan, saudaraku, cara berpikir saya tentang diri saya seperti itu. Dan itu berdampak pada kegagalan-kegagalan dalam hidup saya. Maka Anda harus tahu siapa Anda di dalam Kristus. Anda adalah pribadi yang diterima Tuhan apa adanya. Apapun keadaanmu, Tuhan terima kamu. Nggak cukup, itu belum titik koma. Tapi, angkat tanganmu, Tuhan tidak membiarkan kamu apa adanya. Tuhan akan membawa kamu from glory to glory. Tuhan memang menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mengizinkan kita selama-lamanya apa adanya. Tuhan akan bawa saudara from glory to glory. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Anda harus tahu sekarang siapa Anda di dalam perjanjian baru. Saudara dan saya adalah you are loved. Anda dicintai, Anda dikasihi, Anda dikenal. Kita dikenal bukan karena perbuatan kita. Kita dikasih bukan karena kita perbuatan kita. Kita kudus bukan karena kita hidup saudaraku, menjaga kekudusan, bukan. Kita kudus karena Allah sudah menguduskan kita. Nah, kita tahu identitas kita sebagai umat yang kudus, selayaknya kita hidup kudus. Kita tahu kita orang yang dibenarkan, bukan karena perbuatan benar kita, tapi karena itu dihadiahkan kepadamu, selayaknya hidup sebagai orang benar, hiduplah di dalam kebenaran. Katakan amin. Cara pikir yang salah tentang keadaan menjadikan Anda budak dan keadaan akan menjadi majikanmu. Banyak orang punya cara pikir yang salah. Ya, saya lahir dari keluarga miskin sih. Dia nyalahkan keadaan. Ya, saya lahir modelnya begini sih. Saya lahir nggak punya orang tua, saya anak haram. Atau Anda di PHK, atau dalam lebih khusus lagi dalam 1 tahun ini. Kita menyalahkan keadaan, kenapa pandemi, kenapa krisis. Sehingga akhirnya cara pikir kita yang salah tentang keadaan menjadikan keadaan itu bos saudara. Kalau Anda punya cara pikir yang benar bahwa keadaan yang saudara hari ini ada, itu hanya sementara. Amin. Sebab Tuhan tidak membiarkan kau apa adanya. Kalau hari ini mungkin Anda bekerja, pangkat rendahan, mungkin Anda sebagai karyawan rendahan, saya katakan itu sementara. Allah sedang menyiapkan rancangan yang luar biasa buat saudara. Amin. Kalaupun ada bisnis dan mungkin hasilnya hanya pas-pasan, untuk hidup aja nggak cukup Pak, gimana? Kalau Anda terus berpikir yang salah tentang keadaan, saya jamin 90% Anda gagal. Tetapi kalau Anda mengerti bahwa keadaan ini hanya sementara, tetapi firman Allah, kasih Allah itu selama-lamanya kekal bagi kita. Katakan amin. Saya pernah nyopir angkutan kota, saya pernah jadi loper susu, saya pernah bekerja lepasan. Saudaraku, apa saja, palu gada, apa-apa yang lu mau, gua ada. Saudaraku, itu kerjaan saya lepasan. Tetapi Anda boleh, saudaraku, lihat, sejak masa-masa itu saya tetap optimis, semangat, karena saya tahu ini sementara. Jadi saya nggak menyalahkan keadaan, saya nggak mengeluh dengan keadaan. Yusuf pada waktu dia ada jadi pembantu Potifar,
Saat dia ada di penjara, dia punya konsep berpikir tentang keadaan yang benar. Ini sementara, sebab Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang hebat buat saya. Mari punya cara pikir seperti itu. Katakan amin. Nah, saya mau melanjut saudaraku. Anda mesti punya benih di tahun harvest ini. The year of harvest, tahun panen. Mesti ada benih yang kita tabur. Anda mesti punya benih. Mari kita baca dalam Lukas pasal 18. Benih apa yang kita harus punya? Lukas 18 ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah, yang keras dong bacanya. Benih itu ialah, saudara mungkin berkata, Pak, saya nggak punya duit. Pak, saya nggak punya harta. Pak, saya nggak punya begini. Dengar, jangan anggap enteng benih. Pohon mangga yang besar dan menghasilkan begitu banyak buah dimulai dari satu benih. Nah, Tuhan berkata kepada saudara dan saya, perkataan Yesus. Dan benih itu ialah firman Allah. Jadi kalau Anda punya benih yang namanya firman Allah, saya katakan tadi, firman Allah itu kekal. Langit bumi akan berlalu, tapi firman-Mu kekal. Kalau langit bumi aja berlalu, apalagi keadaan saudara yang sekarang itu hanya sementara. Tuhan akan membawa Anda from glory to glory. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan. Nah, ayat 12, saudaraku. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah, sama-sama baca, yang keras mendengarnya. Kemudian datanglah iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan diselamatkan. Ya, ini tipe hati yang pertama. Ya, saudaraku, diambil oleh iblis. Kedua, terus, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah mereka menerima firman, mendengar dengan gembira, tapi nggak berakar. Bagaimana bisa berakar? Maka saudaraku, perhatikan baik-baik. Anda mesti berakar. Nggak semua khotbah di YouTube, nggak semua khotbah pendeta Anda dengar. Saudaraku, sebuah tanaman akan berakar di satu pot. Kalau dicabut pindah, cabut pindah, dia nggak akan berakar. Tetapi mereka nggak berakar, mereka percaya sebentar tok. Gembira sebentar tok, mungkin sebulan, 2 bulan. Dan dalam masa pencobaan atau ujian, mereka akan murtad. Alias apa? Nggak percaya lagi sama firman yang sudah didengarnya. 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Saudaraku, ada orang-orang yang khawatir. Khawatir tentang kehidupan, khawatir tentang masa depan. Itulah kekhawatiran itu menghimpit firman yang ada dalam hatimu. Atau saudaraku terhimpit oleh kekayaan. Kenapa? Ada orang-orang yang kaya secara finansial. Justru kekayaan itu menjauhkan dia dari Tuhan. Menghimpit firman yang ada dalam hatinya. Sebab dia berpikir kekayaan yang dia miliki adalah milik dia 100%. Dia nggak tahu bahwa kekayaan yang dia miliki sepenuhnya itu dari Tuhan. Dan untuk Tuhan, dan bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, atau saudaraku, kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup, baik yang belum punya maupun sudah punya harta, rata-rata pengen menikmati hidup, ada kenikmatan hidup di luar standar firman. Itu akan menghimpit firman yang sudah didengar. Maka menghasilkan, saudaraku, ya, mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
Nggak ada buah yang matang. Buahnya kecil, gugur. Terjadi, saudaraku, ya, aborsi firman di dalam hati mereka. Yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati. Ya, dalam hati yang baik. Kemudian mengeluarkan buah. Baik-baik, dengar baik-baik, lihat baik-baik. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu simpan dalam hati. Kemudian apa, saudaraku? Dalam hati yang baik, next, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang diperlukan adalah Anda punya hati yang baik dan ketekunan. Maka firman yang kita simpan di tanah yang baik hati kita akan mengeluarkan buah yang luar biasa dalam kehidupan kita. 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Saudaraku, firman adalah pelita hidup kita. Firman adalah menuntun langkah kita. Maka orang yang mendengar firman dan menyimpannya dalam hati yang baik, hidupnya akan bercahaya, orang akan melihat. Hidup saudara akan bercahaya dalam segala hal. Katakan amin. Nggak akan tersimpan di bawah tempat tidur yang orang lain nggak lihat. Orang yang punya firman, saudaraku, orang yang menyimpan firman dalam hati yang baik, dengarkan baik-baik, hidupmu akan bercahaya. Makin lama kebenaranmu akan seperti rembang tengah hari yang menyolok dilihat semua orang. Keuanganmu, kesehatanmu, pelayananmu, bisnismu itu seperti rembang tengah hari kalau engkau mendengar dan taruh dalam hatimu. 17, saudara. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini. Kalau engkau menerima firman, firman itu akan menuntun hidupmu, firman itu akan bercahaya, sehingga saudaraku, nggak ada jalan yang tersembunyi bagimu, nggak ada yang rahasia. Bahkan 1 tahun pandemi ini pun tidak akan menakutkan engkau, karena engkau tahu firman menerangi keadaanmu. Firman, nggak ada yang rahasia bagimu. Katakan yes dan amin. Amin. Haleluya. Engkau nggak akan khawatir. Yes. Waktu 27 November sepertinya Tuhan menutup pintu bagi izin pembangunan kita. Dan seperti banyak orang dari dulu saya dengar, mana mungkin BFA bisa bangun, mana mungkin bisa dapat izin. Itu kalimat-kalimat yang sering saya dengar. Makanya Anda dengar yang mana? Nanti ayat 18 nih, yuk kita lihat ke ayat 18. Karena itu perhatikanlah, baca sama-sama. Saya dong, bukan kamu. Cara saya mendengar. Perhatikanlah caramu mendengar. Karena banyak orang, saudaraku, baru mendengar, belum mendengarkan. Perhatikan cara kamu mendengarkan. Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu dengar, yang kamu tabur dalam hatimu yang baik ini? Apakah asumsi pendapat orang yang tidak sesuai firman? Apa yang kamu tabur dalam hatimu untuk memenuhi hatimu? Kenapa? Ingat, benih itu firman. Karena siapa yang punya apa, Pak? Benih. Apa itu? Firman. Kepadanya, baca sama-sama. Kurang keras, kepadanya akan diberi apa? Buah dari benih yang namanya firman. Kalau kamu punya benih firman keuangan,
kamu akan diberi keuangan. Kalau kamu punya benih firman kelimpahan, hidupmu akan berkelimpahan. Kalau kamu punya benih firman kesehatan, hidupmu sehat. Kalau kamu punya benih firman mujizat, mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Kalau kamu punya benih kasih karunia, firman kasih karunia akan berbuah dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam dirimu. Tetapi siapa yang tidak mempunyai benih firman, wow, daripadanya akan diambil. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Bahkan yang kamu punya, kamu anggap kamu punya, itu pun diambil. Kalau kamu nggak punya benih firman damai sejahtera, kamu nggak ngalami damai sejahtera. Bahkan yang kamu anggap punya diambil. Ngeri. Maka ayat ini mengatakan perhatikanlah cara kamu mendengar. IMB-nya ayat 18. Oleh karena itu perhatikanlah bagaimana kamu mendengarkan. Saudaraku, seminggu Anda beraktivitas, hanya 40 menit Anda dengar khotbah. Bagaimana cara kamu mendengarkan? Sebab iman timbul dari mendengar. Maka banyak orang Kristen bertindak bukan sesuai iman, tapi ingat gini, iman yang sejati bukan iman inisiatif diri sendiri. Saya ulangi, iman yang sejati bukan tindakan karena inisiatif diri kita sendiri. Kain memberi persembahan the best, terbaik kepada Tuhan. Dia ambil dari hasil pertaniannya yang terbaik. Dan dia bawa tuh kepada Tuhan. Dan Tuhan menolaknya. Kenapa, Pak? Bukan karena Kain, saudaraku, hatinya bengkok. Tidak. Karena Kain berinisiatif. Memberi persembahan atas dasar inisiatif diri sendiri. Itu bukan iman sejati. Iman yang sejati adalah, saudaraku, tindakan karena meresponi firman yang Tuhan sampaikan. Habel membawa persembahan korban darah. Kenapa? Itu respon dari apa yang dia dengar. Maka kalau kamu nggak mendengarkan yang benar firman Allah, kamu berinisiatif dengan tindakanmu, dengan sikapmu, itu bukan iman yang sejati. Itu Anda akan mengalami kegagalan. Maka saudaraku, perhatikan bagaimana kamu mendengar. 40 menit kamu dengar khotbah. Itu pun masih ada 1-2 orang, saudaraku, yang masih main handphone. Bagaimana kamu mendengarkan? Itu penting. Saudaraku, waktu saudara yang sudah lama di gereja BFA, pasti Anda sering mendengar orang-orang berkata begini, mana mungkin kita bisa bangun, mana mungkin kita bisa punya izin, mana mungkin kita bisa bla 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 bla. Nah saudaraku, kalimat-kalimat ini akan membuat saudara khawatir. Kekhawatiran tadi menghimpit firman yang disampaikan. Tapi kalau kamu mendengarkan firman Allah di hati yang baik, menyimpannya, dan kamu berkata, mual didengeku aing sia, omongan orang-orang seperti itu. Aku hanya mau dengar firman Allah. Maka firman tadi, saudaraku, akan dengan ketekunan akan berbuah. Amin. Cara pandang saya tentang Bapa yang baik, Bapa yang menyediakan. Waktu sepertinya pintu tertutup, sepertinya tertunda. Saudara, saya enggak ngomel, saya enggak bersungut-sungut. Hanya 1 hari itu saya bingung, Tuhan, aku enggak tahu. Tapi aku tetap mengucap syukur, karena aku tahu Engkau Bapa yang baik. Dan puji Tuhan, Kamis kemarin saya ke Pemkot, dan saudaraku mengambil apa? Izin prinsip. Akhir Februari, kita sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja kita. Kalau dia menunda, karena dia tahu yang terbaik buat kita. Kalau dia menutup satu pintu, karena kita tahu ada pintu yang akan dibuka bagi kita. Amin. Itu karena saya mendengar. Jadi apapun keadaanmu hari ini, dengar ketekunan. Saudara, kurang lebih 6-7 tahun
kita urus perizinan atau kita berjuang untuk bisa mendapatkan ini. Saudara, di tengah-tengah perjalanan kadang juga timbul ada keraguan. Sempat-sempat saya juga berpikir itu tanah mungkin mau saya jual aja. 2018 atau 2019 ada yang nawar di atas 100 miliar. Hampir saya jual. Dulu saya tawarkan situ nggak mau. Begitu ada orang mau, sempat saya, aduh gimana. Tapi kemudian naikkan harganya. Kayak ada suara dalam hati, saya naikkan harganya supaya nggak jadi terjual. Kira-kira begitu, saudara. Saya tawarkan 180, jadi nggak ada yang mau beli. Puji Tuhan, saudara. Ternyata memang Tuhan mau kita membangun di sana. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan, amin. Nah, saudaraku, termasuk Anda bisa membawa persembahan, Anda bisa membawa taburan Anda. Apakah itu inisiatifmu atau Anda mendengar Tuhan bicara? Maka iman yang sejati adalah iman respon. Maka Yesus berkata, orang yang bijaksana adalah orang yang setelah mendengar firman, dia melakukannya. Artinya, sikap tindakan orang yang melakukan itu adalah respon dari apa yang Tuhan katakan, bukan inisiatif dia sendiri. Amin. Nah, oleh karena itu perhatikan bagaimana kamu mendengarkan. Bagaimana cara kamu mendengar? Ini penting. Artinya apa? Nggak cukup mendengar, tapi dengarkan. Maka saudaraku, nggak cukup sekali Anda dengar khotbah. Saudaraku, maka kita disebut domba, sebab domba itu ngunyah makanan, masuk, kemudian beberapa waktu lagi dikunyah lagi. Artinya apa? Direnungkan, disimpan, tekun. Kalau Anda hari ini mau mengalami kemenangan di dalam hidupmu, Anda mesti punya benih firman kemenangan. Kalau Anda mau mengalami kelimpahan dalam hidupmu, kamu mesti punya benih firman kelimpahan. Tuhan sudah menyediakan benih firman kelimpahan seperti apa, gimana step-stepnya, A, B, C, D. Simpan dalam hatimu yang baik, lakukan, maka engkau akan melihat kelimpahan, kemakmuran, kemenangan menjadi bagian saudara. Katakan amin. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Kalau engkau mau mengalami, saudaraku, mengalami hal-hal yang dahsyat dan ajaib dalam hidup saudara, punyai benih firman tentang keajaiban Tuhan. Simpan di hatimu. Kalau ada perkara atau Anda mendengar hal-hal yang lain yang tidak sesuai firman, itu akan buat saudara khawatir, maka jangan dengerin. Saya ulangi lagi gini. Petrus saja yang adalah rasul. Saudaraku, dia dikoreksi 3 kali. Sebab dia masih cara pikir, konsep berpikirnya perjanjian lama. Apalagi saudara. Apalagi pengkhotbah-pengkhotbah, STH, MTH, doktor teologi dan sebagainya. Petrus saja yang 3,5 tahun langsung dengan saudaraku dosen di atas segala dosen. Pengajar di atas segala pengajar. Yesus masih dikoreksi 3 kali. Oleh Yesus 2 kali. Oleh Paulus sekali. Itu yang tercatat di Alkitab. Yang nggak tercatat mungkin banyak. Maka saudaraku, pertama sadari Anda dan saya bukan lagi hidup di dalam perjanjian lama, tapi kita hidup dalam perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah 2 perjanjian yang berbeda. Tapi satu kesatuan, menjadi satu kesatuan menunjuk kepada pribadi Yesus. Amin. Perjanjian lama, hukum Taurat turun di atas gunung Sinai dan ditulis dengan jari Allah di atas loh batu. Sementara perjanjian baru, saudaraku, turun di gunung Sion, ditulis dengan darah Yesus di dalam loh hati kita. Sudah ada yang amin? Katakan amin. Maka saudaraku, dalam kitab Ibrani, tetapi kita bukan datang kepada gunung yang tidak dapat disentuh, tapi kita datang ke gunung Sion. Gunung yang gak dapat disentuh itu gunung apa? Sinai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Kalau Anda hidup dalam perjanjian lama, bahkan engkau tidak akan bisa masuk ke hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan ada di ruang Maha Kudus, dan di situ ada tabut Allah. Hanya imam besar yang boleh masuk.
Tetapi karena kita hidup dalam perjanjian baru, Ibrani berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima pertolongan kita pada waktunya. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Kita ngerti sekarang, saudaraku? Amin. Bahkan Yesus gak pernah masuk ke bait Allah sampai di ruang Maha Kudus. Pada waktu dia menjadi manusia. Sebab saudaraku, dia nggak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Sebab Yesus bukan keturunan suku Lewi, di suku Yehuda. Maka waktu Yesus mati, saliblah yang memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Tirai bait suci terbelah. Sehingga bukan hanya Yesus yang bisa masuk. Dia sebagai sulung mendahului kita masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara-saudara dan saya bisa menghampiri dengan penuh keberanian tahta kasih karunia. Sebab dia Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menyediakan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda percaya sekarang dia Bapa yang baik? Amin. Saudaraku, maka Yesus bertanya sama Petrus, menurutmu, aku ini siapa? Menurutmu, aku ini siapa? Kalau kita berpikir Tuhan adalah Tuhan yang suka menghukum, Dia yang mencatat segala dosa dan kesalahan kita. Dulu waktu saya sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu saya ngajarin, semua dosa kesalahanmu dicatat, nanti di surga itu akan dibukakan di layar lebar, nih loh, bla 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 bla. Saudaraku, itu tidak alkitabiah. Sebab kitab Ibrani berkata, aku melupakan dosamu dan tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Ada yang suka cita, amin. Anda orang benar, Anda dikenan Tuhan, Anda kudus, Anda sempurna, amin. Karena apa? Kesempurnaan Yesus. Kolose 3:3, Anda dan saya tersembunyi di dalam Yesus. Jadi saudaraku, bagaimana cara kamu mendengar apa yang kamu punya hari ini? Kalau kamu punya benihnya, benih dari dunia. Kamu punya benih pendapat para ahli. Bahkan saat orang bahkan mungkin hasil pemeriksaan lab. Ada beberapa orang WA saya, Pak, di luar kota. Saya udah di swab 3-4 kali kok masih positif, Pak. Padahal saya nggak ada apa-apa. Dengar baik-baik. Nggak usah terlalu percaya dengan hasil lab. Hidupmu nggak ditentukan di situ. Saya diperiksa 5 dokter. Dan 5 dokter ngomong saya usus buntu. Tapi Firman berkata, enggak, kamu sembuh. Dokter berkata saya harus operasi, Tuhan berkata enggak. Itu tahun 2008, 13 tahun berlalu, sampai hari ini enggak pernah operasi usus buntu. Kenapa? Saudaraku dengar, hidupmu enggak ditentukan oleh secari kertas. Amin. Hidupmu ditentukan apa yang Firman katakan. Yes, secari kertas. Ini ada bendahara Pak Eka, Bu Vera. Saldo yang kita punya untuk pembangunan baru 1/5 dari RAB yang ada. Tapi saya nggak terlalu percaya dengan keadaan. Itu sementara. Aku percaya, aku punya Bapa yang cintanya kekal, yang kasihnya kekal, yang firman-Nya kekal. Dan Dia adalah Bapa yang menyediakan. Kalau Dia Bapa yang membuka, nggak ada seorang pun yang bisa menutup. Dia Bapa yang menyediakan semua yang kita perlukan. Maka saudaraku, kalaupun hari ini secari kertas berkata, seluruh dunia krisis, seluruh dunia kena pandemi, itu nggak akan mempengaruhi hidup orang-orang yang punya benih firman. Firman yang kekal. Hidupmu tidak diatur oleh dunia, sekalipun engkau tinggal di dunia, sebab engkau warga kerajaan surga. Bangkit berdiri, yang paling meriah, tepuk tangan, katakan haleluya. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Maka Anda harus punya benih firman. Kalau Anda mau mengalami kelimpahan kemakmuran, di dalam segala hal, punyai benih firman kelimpahan, benih firman kemakmuran, dan lakukan firman yang engkau punyai dalam hati. Amin. Mari siapkan perjamuan Tuhan. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, ingat,
akan apa yang sudah aku lakukan, Yesus lakukan, perbuat bagimu di kayu salib. Saudaraku, dengar baik-baik. Semua murka Allah sudah ditimpakan kepada Yesus. Sehingga engkau umat perjanjian baru, engkau tidak di bawah penghukuman. Roma 8 ayat 1, engkau sudah dibebaskan. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku. Kematian Tuhan mendatangkan keselamatan, kehidupan, kesehatan, kelimpahan, kemenangan bagimu. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Engkau yang percaya ini tubuh Yesus yang terpecah-pecah, supaya tubuh saudara utuh, pulih, sehat, ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara lebih tinggi dari kepala saudara, yang online juga. Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara dan saya tersembunyi dalam Yesus. Anda umat perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Engkau yang percaya ini darah Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Amin. Saat Anda makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, percayalah bahwa Anda sedang menelan kehidupanmu, menelan kesehatanmu, kesembuhanmu, kemenangan dan kemakmuran. Kehendak Tuhan bagimu dalam segala hal sehat dan makmur, seperti jiwamu makmur. Naikkan syukur untuk tubuh dan darah Tuhan, dan untuk firman yang sudah saudara dengar, simpanlah di dalam hatimu yang baik. Bertekunlah di situ, engkau akan menuai. Engkau punya firman kemakmuran, simpan bertekun. Engkau punya firman kesembuhan, simpan dengan tekun. Dan deklarasikan, taburkanlah firman yang ada dalam hatimu ke kehidupanmu, ke bisnismu, ke pekerjaanmu. Yang engkau tabur adalah firman yang engkau punya dalam hatimu, tabur dalam kehidupanmu. Maka setiap pagi saya berkata, saya sehat, saya kuat, saya makmur. Saya diberkati berlimpah-limpah. Hidupku hanya satu arah, berjalan ke depan dan ke atas. Itu bicara firman yang aku punya, aku simpan, dan aku tabur dalam kehidupan. Itulah yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Dan sebagai respon kita kepada firman Tuhan, jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Pagi ini kami akan membawa persembahan syukur kami kembalikan persepuluhan kami bawa persembahan gedung juga. Baik yang di sini maupun yang di rumah, kita meresponi untuk tidak datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Engkau memberkati semua persembahan syukur, bahkan juga persembahan sulung, persepuluhan maupun persembahan gedung umatmu. Lipat gandakan benih yang mereka tabur. Haleluya. Dan sebelum kami pulang, kami akan terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tangan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.